Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Muhammad Ihwani Saputra. Terima kasih atas kesempatan yang digunakan. Perkenalkan, saya Eva Rahmawati. Saya mahasiswa S1 PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dan UAS saya di mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio. Saya mengambil jurnal yang berjudul Pengukuran Kinerja Portofolio Optimal Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory atau APT. Studi kasus saham-saham LQ45 yang ditulis oleh Dedi Beliau Pasaribu, Asih Marsudani Sugiyoto di Departemen Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Sebelumnya, sebelum memulai ke materi intinya, saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu investasi merupakan kegiatan penempatan dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Pemerintah terus mendorong investasi karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa negara. Selain itu, investasi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk penghasilan tambahan atau jaminan keuangan di masa depan. Salah satu instrumen investasi yang menarik bagi investor adalah pasar modal karena memberikan fleksibilitas dalam pemilihan sekuritas serta potensi pengembalian yang lebih tinggi. Untuk mengoptimalkan keuntungan, investor biasanya membangun portofolio dengan mengalokasikan dana ke beberapa saham. Dalam hal ini, analisis portofolio diperlukan untuk mengukur dan mengelola risiko tersebut. Penelitian ini menggunakan dua model dalam pembentukan portofolio, yaitu Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory atau APT. Kedua model ini menghubungkan resiko dan return dengan pendekatan yang berbeda. Kinerja portofolio yang dibentuk akan diukur menggunakan The Sharpe Index yang membantu menilai efektivitas portofolio dalam mencapai tujuan investasi, di mana portofolio dengan rasio Sharpe tertinggi dianggap memiliki kinerja yang terbaik. Melalui analisis kinerja menggunakan subindex, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model mana yang menghasilkan portofolio yang optimal dengan kinerja terbaik. Dengan demikian, hasil studi ini akan memberikan wawasan bagi investor dalam memilih strategi investasi yang lebih menguntungkan dan efisien. Lanjut, saya akan membagi pokok pembahasan menjadi 5. Yang pertama, objek penelitian. Yang kedua, masalah penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, metode penelitian. Yang terakhir adalah hasil penelitian. Dari pendahuluan yang telah saya sampaikan, objek penelitian ini adalah berfokus pada pengukuran kinerja portofolio dengan optimal dengan menggunakan dua model, yaitu Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory APT. Objek yang dikaji adalah saham-saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 pada periode tertentu. Indeks LQ45 dipilih karena terdiri dari saham-saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, sehingga lebih representatif dalam mengukur efektivitas model CAPM dan APT dalam menentukan portofolio yang optimal. Lalu, menuju ke pokok pembahasan yang kedua adalah masalah penelitian. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan portofolio optimal berdasarkan CAPM dan APT, serta membandingkan kinerja kedua model tersebut dalam memberikan keuntungan terbaik bagi investor. Selain itu, penelitian juga ingin mengetahui model mana yang lebih unggul dalam mengukur resiko dan return, serta bagaimana faktor-faktor eksternal seperti suku bunga, IHSG, dan nilai tukar mempengaruhi pemilihan saham dalam portofolio. Lalu,
yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri adalah menentukan portofolio optimal berdasarkan model CAPM dan APT. Yang kedua, menghitung bobot investasi optimal dari saham-saham yang dipilih dalam masing-masing model. Yang ketiga, menganalisis faktor risiko yang mempengaruhi return saham dalam model APT. Yang keempat, membandingkan kinerja portofolio dari kedua model menggunakan metode The Sharpe Index. Lalu, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan merupakan menggunakan data sekunder berupa data saham bulanan dari indeks LQ45 dalam periode Agustus 2017 hingga Januari 2018. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi yang pertama menghitung return saham dan return pasar untuk menentukan nilai beta saham. Yang kedua, menghitung expected return menggunakan model CAPM berdasarkan hubungan risiko dan return saham. Yang ketiga, menggunakan analisis regresi untuk model APT guna menentukan faktor risiko yang berpengaruh terhadap return saham. Yang keempat, menentukan bobot optimal dari masing-masing saham dalam portofolio CAPM dan APT berdasarkan metode optimasi portofolio. Yang terakhir, yaitu menghitung dan membandingkan kinerja portofolio menggunakan The Sharpe Index untuk mengetahui portofolio mana yang memberikan tingkat pengembalian optimal dengan risiko terkecil. Lalu dari hasil penelitian didapatkan bahwa portofolio model CAPM memiliki hasil saham yang dipilih PTBA dengan 0,467%, Bumi 12,855%, NTM 53,77%, dan PPRO 33,601%. Portofolio ini memiliki tingkat risiko yang lebih rendah banding dengan rata-rata pasar yang memberikan return yang lebih stabil. Lalu yang untuk portofolio model APT, saham yang dipilih BRPT 25%, BMTR 43,8%, MNCN 4,62%, dan BBTN 28%. Pemilihan saham ini berdasarkan faktor risiko seperti suku bunga, IHSG, dan nilai tukar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Lalu perbandingan kinerjanya menggunakan The Sharpe Index, portofolio CAPM memiliki nilai indeks 0,0184, sedangkan portofolio APT memiliki nilai indeks minus 0,0590. Portofolio dengan model CAPM menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan model APT. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio yang dibentuk menggunakan model CAPM lebih optimal dibandingkan dengan model APT. Berdasarkan The Sharpe Index, model CAPM lebih sederhana karena hanya mempertimbangkan satu variabel resiko, yaitu beta, sehingga lebih mudah diterapkan oleh investor. Sementara itu, model APT lebih kompleks karena mempertimbangkan berbagai faktor risiko. Namun hasilnya menunjukkan bahwa model ini kurang optimal dibandingkan CAPM. Oleh karena itu, bagi investor yang ingin memaksimalkan keuntungan dengan risiko yang lebih tinggi, lebih terukur, model CAPM mungkin lebih disarankan untuk digunakan dalam strategi investasi mereka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.